Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita semua, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video sebelumnya sudah kita bicarakan tentang dua hal yang berkaitan dengan keabsahan hewan kurban, yaitu yang pertama tentang usia hewan kurban yang bisa memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Yang kedua tentang kesehatan. Jadi hewan kurban itu harus sehat. Tidak boleh ada penyakit-penyakit yang bisa membatalkan keabsahannya sebagai hewan kurban. Untuk lebih jelasnya bisa disimak kembali video-video kami yang telah lalu. Di video kali ini kami hanya ingin menambahkan keterangan-keterangan bahwasanya hewan kurban dalam hal ini yang betina, kambing betina itu bisa dijadikan kurban seperti ulasan yang sudah lalu. Namun kambing betina ini bila mana, mohon maaf, puting susunya itu hilang atau tidak ada, maka kambing betina ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban karena puting susunya, ambing susunya hilang. Lalu kambing betina yang sedang hamil, ini gimana? Apakah kambing betina yang hamil bisa dijadikan kurban ataukah tidak bisa? Sah atau tidak sah? Para ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in itu berpendapat, mayoritas menurut pendapat yang mu'tamad, bahwa kambing betina atau kambing yang sedang hamil itu tidak sah dijadikan kurban. Ini pendapat qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad itu pendapat yang kuat, yang dikukuhkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Kambing yang sedang hamil tidak sah dijadikan kurban. Namun para ulama Syafi'i juga ada yang berpendapat bahwasanya dalam qaul dhaif. Kalau ada qaul mu'tamad berarti di sana ada qaul dhaif. Kalau ada qaul yang bisa dijadikan pegangan yang kuat, berarti di sana ada qaul yang lemah. Segelintir ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa hewan kambing yang sedang hamil itu bisa dijadikan kurban. Cuma ini qaulnya dhaif, pendapatnya lemah. Cuma ada ulama yang membolehkannya, tidak mutlak. Artinya para ulama Syafi'iyah tidak bersepakat atas ketidakabsahan kambing atau kurban yang sedang hamil itu tidak boleh dijadikan kurban. Itu mereka tidak bersepakat semuanya. Artinya ada beberapa ulama yang masih membolehkannya walaupun tidak banyak. Itu mazhab Syafi'i. Kalau kita melihat ke mazhab lain malah membolehkan sama sekali, boleh berkurban dengan hewan yang sedang hamil.
Nah, sekarang umpama ada orang yang berkorban dengan kambing yang lagi hamil, lagi bunting. Kemudian setelah disembelih, di dalamnya tentu ada janinnya, ada anaknya. Biasanya kambing itu anaknya kadang-kadang ada 3, ada juga yang 4, rata-rata 2, kadang juga 1. Gimana nasib janinnya ini? Apakah setelah bibitnya itu disembelih, kemudian dibelek perutnya, di dalamnya ada janinnya? Nah, di sini pertanyaan muncul. Kalau janinnya ini sudah dalam keadaan mati, maka janin tersebut sudah tidak perlu disembelih lagi. Artinya janin itu sudah ikut sembelihan ibunya. Berarti janin itu sudah bisa langsung dimasak, digoreng, dipotong-potong. Karena zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Jadi tidak perlu lagi disembelih. Ini kalau janinnya sudah ternyata mati. Tapi bila mana ketika perutnya induk itu dibelek setelah disembelih, ternyata janinnya itu masih hidup. Kalau janinnya masih hidup seperti itu, maka otomatis masih harus disembelih lagi janinnya. Tidak boleh langsung digoreng, dimasak, tapi harus wajib disembelih lagi karena masih hidup keadaannya. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi boleh menyembelih hewan yang sedang hamil, cuma pendapat ini pendapat dhaif, lemah. Segelintir ulama Syafi'i saja yang membolehkannya. Cuma qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, tidak sah berkurban dengan hewan yang sedang hamil. Artinya kalau bisa pilihlah hewan yang sedang tidak hamil, hewan yang kosong perutnya kalau pengen kurban dengan kambing betina. Jangan pilih betina yang sedang hamil. Walaupun ada segelintir ulama Syafi'i yang masih membolehkannya, bahkan ulama-ulama mazhab lain membolehkannya juga. Ini saja untuk video kali ini. Insya Allah akan disusul dengan video-video berikutnya masih seputar tentang kurban. Mudah-mudahan video-video kami bermanfaat bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan silakan bila Anda menyukai video-video kami, silakan like dan share, lalu komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.